Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofingi, NPM 1931090248, mahasiswa Prodi Sosiologi Agama UIN Raden Intan, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada model pendidikan demokratis, yang kedua globalisasi dalam pendidikan, dan yang ketiga masalah dan prospek pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, model pendidikan demokratis. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung. Dalam kaitan ini, upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis menjadi keharusan yang perlu disikapi secara positif oleh seluruh praktisi pendidikan. Pendidikan demokratis mempunyai ciri yaitu adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal, menumbuhkan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. 1. Menempatkan anak didik sebagai individu yang unik. Pembelajaran hendaknya bersifat individual. Sebagai konsekuensi dari pembelajaran individual tersebut, perlu diterapkan sistem maju berkelanjutan. Menghargai kebebasan individu untuk mengekspresikan diri, menetralisir tumbuhnya sikap individualis dengan disiapkan pelajaran kelompok. Proses belajar mengajar untuk memberi kesempatan anak didik mengekspresikan dirinya baik lisan maupun tulisan. Globalisasi pendidikan. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar dan akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasifikasi berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi pendidikan. Adapun dampak positifnya diantaranya adalah sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan, meningkatnya kualitas pendidik, meningkatnya kualitas pendidikan, pertukaran pelajar, dan mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Tetapi di samping itu juga memberikan dampak negatif, yaitu komersialisasi pendidikan, bahaya dunia maya, ketergantungan, meningkatnya kesenjangan sosial, dan tergerusnya kebudayaan lokal. Pengaruh globalisasi pendidikan. Globalisasi pendidikan telah berpengaruh pula pada paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan tersebut diantaranya paradigma proses pendidikan yang berorientasi pada guru dan dosen bergeser ke arah peserta didik, pendidikan klasikal dan formal dalam kelas ke pendidikan yang lebih fleksibel. Mutu pendidikan tidak diukur dalam konteks negara, melainkan dengan standar nasional. Pendidikan seumur hidup dan mencairnya batas antara pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. Masalah dan prospek pendidikan di masa pandemi. Pemerintah menerapkan kebijakan work from home, yaitu upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan dari rumah, termasuk pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya COVID-19. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Pembelajaran daring ini menimbulkan masalah maupun peluang di masa pandemi.
saat berpengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pembelajaran secara online atau daring ini juga memberikan kelebihan, yaitu tersedianya fasilitas di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Siswa dapat belajar atau mereview bahan belajar setiap saat dan di mana saja. Bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat langsung akses internet secara mudah. Bagi guru, mahasiswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Berubahnya peran siswa jadi yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri, dan relatif lebih efisien. Belajar online juga memiliki kekurangannya, yaitu kurangnya interaksi antara guru dan siswa secara langsung, cenderung mengabaikan aspek sosial dan sebaliknya. Proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Berubahnya peran guru mengetahui teknik pembelajaran yang berbasis pada ICT. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau jaringan, terutama di desa-desa. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Dan yang terakhir, kurangnya personil dalam penguasaan bahasa pemrograman komputer. Tetapi pembelajaran online ini secara daring juga memberikan dampak positif bagi guru, yaitu mendapatkan pengalaman baru dan menjadi melek teknologi. Pengalaman baru dengan belajar menggunakan handphone atau laptop. Keterampilan guru tentang penguasaan teknologi juga meningkat, dan pembelajaran online bisa dilakukan di mana saja dan sambil apa saja dan lebih menghemat tenaga. Sementara bagi siswa dapat mengatur jam belajarnya sendiri, terutama dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa menjadi lebih mandiri dan orang tua siswa dapat menjadi lebih perhatian kepada anaknya. Tetapi juga memberikan dampak negatif, yaitu bagi guru keterbatasan kuota, jaringan internet yang terganggu, interaksi antara guru dan siswa berkurang, kemampuan guru tentang teknologi yang masih rendah, kurangnya bahan ajar berbasis teknologi, dan kurangnya perhatian siswa dalam pembelajaran online. Sementara bagi siswa merasa bosan dan jenuh karena terlalu lama di rumah. Siswa kurang memahami materi pembelajaran, dan ada orang tua yang tidak memiliki HP atau laptop untuk proses pembelajaran online anaknya. Dan orang tua harus bisa membagi waktu selain untuk bekerja, pekerjaan rumah juga harus meluangkan waktu untuk mendampingi anaknya belajar. COVID-19 ini memberikan tantangan bagi pendidikan, yaitu daerah yang minim akses internet mengalami hambatan kegiatan dalam proses belajar. Dorongan yang dipaksakan kepada para peserta didik untuk mengajar dalam sistem pendidikan yang belum begitu siap. Sistem pendidikan yang kolaboratif dan kooperatif begitu terbatas seperti kelas seni, musik, teater. Peserta didik yang termotivasi secara intrinsik relatif tidak merasakan pengaruh tanpa kehadiran pembimbing. Namun, bagi mereka yang suka belajar secara otodidak, lebih suka mandiri dan belajar sendiri. Dan kekhawatiran tentang peningkatan pembelajaran di depan layar seperti komputer atau handphone pada peserta didik, sementara para guru perlu melayani aktivitas-aktivitas lain. Dan yang terakhir, tidak adanya kejelasan tentang praktik terbaik untuk jangka umur yang berbeda dalam perkembangan mereka di dalam sistem homeschooling. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang pendidikan di Indonesia terkait dengan sosiologi pendidikan. Saya menyadari bahwa penjelasan
tersebut masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.